Misteri rumah kontrakan di Kalimantan. Hari kelulusan sudah dekat. Siswa-siswi sudah bersiap untuk mengikuti tes masuk universitas. Bagi mereka yang di kotanya tidak ada universitas negeri, sudah tentu harus membuat persiapan ekstra. Mereka harus mempersiapkan ujian masuk dan mencari tempat tinggal selama berkuliah. Tak terkecuali Ical, Ipan, Randu, dan Yosi. Ya, 4 sekawan dari satu sekolah yang sama itu akhirnya harus bersiap untuk berpisah kota dengan orang tua mereka. Tak lain dan tak bukan, karena universitas terbesar ada di ibu kota. Mereka berasal dari kota Sangatta, kota yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan dari kota tujuan, yaitu Samarinda. Dan kisah horor mereka dimulai dari sini. 4 sekawan itu berjalan menyusuri jalanan beberapa ratus meter keluar dari terminal bus, kemudian memesan sebuah taksi online. Keempatnya pun menyusun barang di bagian belakang mobil, lalu masuk dan mengobrol ringan sembari menunjukkan arah. Yosi duduk di samping sopir karena memang ialah yang paham lokasi kontrakan yang akan mereka tinggali. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan rumah. Barang-barang dibawa dengan 2 tangan dan ditaruh tepat di depan pintu. Yosi mengambil kunci dari sakunya karena Yosi yang mencarikan kontrakan untuk mereka berempat. Ceklek. Pintu berwarna coklat itu terbuka, menampakkan ruang tamu yang lowong. Mereka pun bergegas masuk dan melihat-lihat sekitar. Rumah itu memiliki 2 kamar yang lumayan luas, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menempati kamar-kamar itu berdua. Ical dengan Randu dan Yosi dengan Ipan. Ical dan Randu menempati kamar belakang. Barang-barang mereka susun seadanya sambil menunggu orang tua mereka datang dan membelikan kasur dan juga lemari kecil untuk menyimpan pakaian. Sebenarnya mereka berempat memiliki kendaraan masing-masing. Namun, karena ini adalah kali pertama mereka merantau dan belum diberikan izin untuk melakukan perjalanan luar kota dengan mengendarai sepeda motor, mereka pun akhirnya diminta untuk menggunakan bus. Sepeda motor mereka nantinya akan diantarkan oleh orang tua masing-masing. Meski komplek perumahan itu terlihat sepi dan kontrakan mereka berlokasi di ujung, mereka merasa cukup nyaman karena tentunya akan minim dari gangguan. Mereka juga tak akan mendapatkan protes kalau bercanda dengan suara yang nyaring, apalagi mereka berempat kerap memutar musik beraliran metal. Wah, lumayan ini, bisa gitaran sampai malam. Gak perlu khawatir ganggu tetangga, ucap Ical. Hal itu diiyakan oleh 3 orang lainnya dan sudah tentu mereka akan lebih bebas jika membawa teman untuk sekedar mampir ataupun menginap. Berbeda jika mereka tinggal di rumah kos yang bisa saja ada jam malam dan juga banyak batasan. Mereka yang baru saja lulus SMA sudah tentu hanya memikirkan hal-hal yang sederhana. Intuisi mereka belum sepenuhnya berjalan normal, oleh karena itu mereka tidak mempertimbangkan segala kemungkinan, terutama kemungkinan buruk. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa mereka sudah 1 bulan tinggal bersama. Perabotan juga sudah mulai terisi seiring berjalannya waktu. Awalnya mereka tidur di lantai beralaskan karpet tipis, tapi kini mereka sudah memiliki kasur masing-masing. 1 kamar diisi 2 kasur, juga lemari kecil untuk barang mereka masing-masing. Dapur pun sudah mulai terisi, sudah ada kompor, rice cooker, panci, wajan, dan juga beberapa peralatan makan. Cukup yang sederhana, toh mereka hanya akan masak mie instan dan telur. Sebulan pertama tak ada gangguan. Justru rumah ini terkesan sangat nyaman dan semakin terlihat baik jika dibandingkan sebelumnya. Rumput di halaman tak lagi tumbuh tinggi. Bagian rawa yang dekat dengan jalan masuk dan pintu belakang sudah diuruk tanah agar bisa dilewati dengan mudah. Tak ada lagi sarang laba-laba di sudut-sudut ruangan. Juga dinding yang tadinya pudar kini sudah dicat ulang.
Rumah yang tadinya terlihat suram dan tidak terawat bertransformasi menjadi rumah yang terang dan terlihat cerah. Keempatnya pun sudah mulai sibuk dengan perkuliahan. Kebetulan Ical tidak satu fakultas dengan tiga kawan yang lain, sehingga seringkali Ical berada di dalam kontrakan seorang diri, sementara yang lain belum pulang. Beberapa teman kuliah juga kadang mampir sambil menunggu kelas selanjutnya jika ada jeda 1 sampai 2 jam menuju kelas selanjutnya. Teman-teman yang mampir adalah mereka yang rumahnya jauh dari kampus. Lumayan, mereka bisa sekedar memejamkan mata sejenak sambil beristirahat. Kejadian aneh mulai terjadi ketika rumah kontrakan sudah mulai menjadi ramai. Banyak yang datang, banyak yang mampir, bahkan banyak yang menginap. Dan ketika anak muda tanpa pengawasan sudah berkumpul dan menginap, tentunya hal-hal negatif kemungkinan bisa saja terjadi. Ditambah, mereka pun kini sudah mulai berteman dengan yang suka minum-minum. Dari sinilah semua peristiwa itu bermula. Ical sedang sendirian di rumah kontrakan. Ketiga kawannya sedang keluar dengan pasangannya masing-masing. Ia tidak membawa kendaraan sehingga mau tidak mau ia seolah seperti terjebak. Malam itu mulai terasa aneh karena tidak ada kawan lain yang sekedar mampir. Mungkin saja karena sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Ical menonton film di laptop sembari menunggu yang lain pulang. Suara dari speaker terdengar nyaring memecah hening. Namun di antara suara dari film yang sedang ia tonton, Ical mulai mendengar suara-suara lain. Suara air yang bergemericik seolah seperti tengah dilewati oleh seseorang. Ical tidak menghiraukan. Konsentrasinya masih tertuju pada layar laptop, namun suara air itu terdengar semakin santer, semakin nyaring. Dan anehnya lagi adalah asal suara itu justru berasal dari belakangnya, di bagian luar kamar yang berbatasan dengan tembok ujung perumahan yang memang masih rawa. Ada rasa takut dan khawatir. Ical melihat jam di layar ponselnya. Masih pukul 9 malam. Belum waktunya yang lain pulang. Ia berpikir, seandainya saja ada orang lain yang bisa menemani. Baru saja ia berpikir demikian, suara ketukan dari pintu depan terdengar. Ical bernafas lega. Ya, ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Lantas ia bergegas bangkit lalu berjalan ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Ketukan masih terdengar, namun ketika pintu depan terbuka, tak ada seorang pun yang ia dapati. Di depannya hanyalah teras kosong dengan pemandangan rerumputan dan tanaman pandan yang remang. Semilir angin menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya mendadak meremang. Tak hanya di bagian lengan, namun tengkuknya pun merasakan hal yang sama. Bergegas ia kembali menutup pintu dan menguncinya. Ia berlari menuju kamar, menyaringkan volume laptop hingga maksimal. Namun semakin nyaring suara film di laptopnya, semakin nyaring pula suara air di samping kamar tidurnya. Ketukan-ketukan tanpa suara memanggil pun masih santer terdengar. Ia sudah tidak ingin menggubris. Ical yang sudah dilanda ketakutan akhirnya meraih ponsel dan mencoba menghubungi ketiga kawannya itu lewat pesan singkat di grup. Ia menunggu beberapa menit karena belum ada tanggapan. Cepat balik, ketiknya dengan panik. Apa? Tumben, balas Yosi yang baru saja selesai makan bersama pacarnya. Ada suara-suara aneh di kontrakan. Ayo cepet dong pada balik, pinta Ical lagi. Ya sudah, sebentar. Yosi mengakhiri percakapan dan bergegas mengantarkan pacarnya ke rumah kos-kosan yang tidak jauh dari kampus. Kebetulan, pacar Yosi adalah anak rantau dari Balikpapan dan jarak antara kos dan kontrakan hanya 10 menit. Ical menunggu dengan khawatir. Keringat pun mulai menetes dari dahinya. Hawa yang biasanya sejuk mendadak terasa gerah dan pengap. Ini adalah pelajaran pertama baginya untuk tidak tinggal di kontrakan seorang diri. Setidaknya ia harus bisa memastikan ada yang menemaninya ketika di rumah kontrakan. 15 menit berselang, suara motor terdengar berhenti di teras depan.
Pintu terbuka, Yosi merangsek masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi Ical yang tadi sudah memintanya cepat untuk pulang. Di dalam kamar, Ical meringkuk. Bagi Ical itu adalah 15 menit terlama sepanjang hidupnya. Wajahnya menjadi pucat dengan pandangan mata yang kosong. "Git, kenapa? Hei," tegur Yosi sambil menepuk-nepuk bahu Ical. Ical tersadar dengan nafas yang terengah-engah, namun enggan mengisahkan apa yang baru saja ia alami. Ia hanya bilang kalau banyak suara-suara aneh dari sekitaran kontrakan, tepatnya dari rawa yang ada di sebelah kamar. Ical khawatir Yosi akan ikut ketakutan jika ia menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Tak berselang lama, Randu dan Ipan pun sampai di rumah kontrakan. Keempatnya lalu berkumpul, ditambah ada beberapa teman lain yang ikut datang untuk sekedar melewati malam bersama sambil minum-minum dan bercengkrama. Malam ini Ical selamat. Kegiatan perkuliahan terasa lebih padat dari sebelumnya. Ditambah mereka kini juga mulai mendapatkan tugas-tugas yang semakin menumpuk. Namun beruntung, kontrakan semakin ramai karena banyak yang mampir dan bekerja kelompok. Laki-laki, perempuan mampir ke kontrakan di waktu pulang kuliah hingga menjelang senja. Ketika malam, beberapa teman yang lain mampir untuk sekedar tiduran sambil mengobrol dan merokok. Ya, rumah kontrakan Ical, Ipan, Randu, dan Yosi menjadi base camp, namun tak mengurangi kejadian-kejadian aneh. Justru kian bertambah. Sudah menjelang tengah malam, Ical yang seharian harus berkuliah dan menyelesaikan tugas di kampus tertidur lebih dulu. Ipan, Randu, dan Yosi masih asik bermain gitar sambil mengobrol di ruang tamu. Ketiganya belum menemui kejadian aneh sama sekali. Karena itu mereka pun tidak sekhawatir Ical yang memang sudah mengalaminya lebih dulu. Obrolan terasa seru. Tawa dan suara nyaring diiringi petikan gitar terdengar hingga ke dapur. Mereka tak khawatir akan membangunkan Ical. Toh kamar belakang ditutup rapat meskipun tidak dikunci. Biur, biur. Yosi menoleh ke arah dapur. Ia mendengar suara air dari dalam kamar mandi. "Kayaknya Ical bangun tuh, Kit," ucap Yosi. Ya, mereka memanggil sesamanya dengan sebutan Kit. Ipan dan Randu mengangguk saja sambil terus mengobrol sembari bermain gitar. Namun anehnya, sudah hampir 5 menit Ical tak kunjung keluar dari kamar mandi. Biasanya teman mereka yang satu itu akan langsung menghampiri. "Kok tumben si Ical nggak kesini? Apa balik tidur?" tanya Randu yang mulai sadar. Kemudian ia pun beranjak memeriksa. Ia berjalan pelan menuju kamarnya. Pintu ia buka perlahan. Di sana terlihat Ical masih tertidur miring sambil memeluk guling. Telinganya tersumpal earphone. Randu menutup kembali pintu kamar perlahan. Namun ketika ia hendak melangkahkan kaki menuju ke ruang tamu, suara dari kamar mandi kembali terdengar. Ya, ia bisa mendengar dengan jelas ada yang sedang mandi sambil bersenandung. Sedangkan Ical berada di kamar, Yosi dan Ipan berada di ruang tamu. Lantas, siapa yang tengah berada di dalam kamar mandi? Sementara penghuni kontrakan hanyalah mereka berempat. Dan malam ini tidak ada tamu sama sekali. "Kit, sini sebentar," ucapnya berbisik penuh penekanan kepada Yosi dan Ipan. Kedua kawannya itu pun melongokkan kepala sambil bergegas mendatangi ketika melihat lambaian tangan dari Randu. Randu meletakkan telunjuk di depan bibirnya, memberikan isyarat agar Yosi dan Ipan tidak bersuara. Ia kembali membuka pintu kamar, menunjuk ke arah Ical yang tengah tertidur pulas, lalu menutup pintu kembali. Ia mengetukkan telunjuknya ke telinga dan menunjuk ke arah belakang. Di sana masih terdengar senandung lirih dan suara biar-biur air di kamar mandi. Ipan dan Yosi berpandangan dengan aneh. Mereka baru sadar jika ada penghuni lain di rumah ini. Perlahan ketiganya melangkahkan kaki menuju ke arah dapur sambil saling berpegangan pundak. Randu berada paling depan disusul Ipan dan Yosi. Ketika mereka berjalan pelan, suara air masih saja terdengar. Namun ketika mereka sudah berjarak 3 langkah dari pintu, suara itu menghilang. Kamar mandi mendadak hening tanpa suara.
Randu memberanikan diri, dipegangnya gagang pintu kamar mandi dan ia dorong, tapi tak ada orang. Tak ada bekas basah lantai kamar mandi, mereka lihat kering. Ayo kita tidur aja, ucap Yosi yang langsung berlari memasuki kamar depan, disusul oleh Ipan. Randu yang tertinggal akhirnya menyusul masuk ke kamar belakang yang memang ia tempati berdua dengan Ical. Namun ketiganya tentu tak bisa langsung tidur. Mereka masih mengobrol di grup sambil mengira-ngira apa yang baru saja terjadi. Malam ini mereka bertiga mendapatkan salam perkenalan yang entah dari siapa. Kejadian kamar mandi masih saja dibahas hingga beberapa hari setelahnya. Ical pada akhirnya tak lagi merasa sendirian karena ketiga kawan yang lain sudah mendapatkan salam perkenalan meskipun belum separah dari yang ia alami. Ia pun masih enggan untuk bercerita, setidaknya hingga ketiga kawannya merasakan sendiri apa yang pernah ia alami. Memang beberapa waktu terakhir kejadian di rumah kontrakan semakin santer. Beberapa kali mereka mendengar peralatan dapur bergelontangan seolah seperti ada yang tengah memasak. Namun saat itu keempatnya sedang mengobrol dan merokok di ruang tamu. Keempatnya pun tak lagi menghiraukan. Mereka mulai terbiasa dan menganggap jika hal itu bukanlah hal yang patut mereka gubris. Setidaknya ketika mereka berkumpul, akan tetapi akan ada masa ketika mereka tak bersama. Ya, salah satu akan tertinggal dan seorang diri. Keadaan di rumah kontrakan semakin hari semakin tidak terkendali. Banyak kawan yang datang, banyak yang mulai bertingkah aneh, tak hanya membawa minuman keras. Beberapa yang lain bahkan sengaja membawa pacar mereka dan melakukan hal-hal terlarang di kamar Ical dan Randu maupun kamar Yosi dan Ipan. Dan dari situ, empat sekawan itu pun akhirnya ikut-ikutan. Mereka bergantian membawa pacar masing-masing ke rumah kontrakan. Hal-hal menyimpang yang tak seharusnya mereka lakukan kini menjadi rutinitas yang tak terbendung, terlalu bebas, tanpa pengawasan dan gejolak darah muda yang tak berpikir matang. Karena memang letak rumah kontrakan yang letaknya paling ujung berjarak dari rumah terakhir membuat mereka merasa leluasa. Tak ada juga tetangga yang ambil pusing. Mungkin saja mereka menganggap tak ada hal aneh. Mungkin saja para tetangga mengira rumah kontrakan yang ramai tak lain karena mereka adalah mahasiswa yang sering berkumpul dan mengerjakan tugas bersama. Ditambah suasana komplek yang sepi seolah menjadi faktor pendukung kegiatan para warga kontrakan. Suara orang yang berjalan kala malam mengitari rumah, juga suara di kamar mandi maupun suara bising alat masak di dapur tak lagi menjadi gangguan. Hingga saat itu tiba. Ada masa di mana salah satu dari mereka akan tertinggal seorang diri di dalam rumah kontrakan. Ical dijemput pacarnya. Keduanya pun berjalan bersama sembari membeli barang keperluan di kos. Yosi pun demikian. Begitu pula dengan Randu. Ipan yang memang merasa sedang malas memutuskan untuk tetap berada di dalam rumah kontrakan. Ia tidak takut. Toh hari masih siang. Ia merasa tidak akan ada hantu ketika siang hari karena memang mereka selalu mendengarkan suara-suara aneh di kala malam tiba. Dia tidak sadar tak ada batas ruang dan waktu. Bahkan di bulan suci pun tak menghalangi hantu-hantu untuk tetap mengganggu. Ipan sibuk memencet joystick dan menghadap ke layar laptop. Ia tengah bermain Pro Evolution Soccer yang biasanya dimainkan bersama ketika para penghuni kontrakan sedang ramai. Ia memang tidak ada rencana untuk keluar rumah karena pacarnya pun sedang ada praktikum. Dalam keadaan seru yang ia rasakan sendiri, angin masuk melewati celah-celah ventilasi udara dan jendela yang terbuka. Rasanya dingin dan terasa lembab. Ketika mereka dalam keadaan lengkap, biasanya mereka membuka pintu belakang. Namun, karena seorang diri, Ipan membuka jendela kamar. Ia khawatir jika saja ada orang jahat masuk ketika ia sedang lengah. Namun, kali ini yang hadir sama jahatnya, tapi bukan manusia. Di luar, matahari sudah condong ke arah barat
Awan gelap menggantung dan mulai menutupi birunya langit. Hawa pengap setelah panas tengah hari tadi seolah menguap, berganti lembab dan hembusan angin kencang yang dingin. Derit pintu terdengar pelan, seraya bergerak tertiup hembusan angin yang masuk lewat celah jendela. Ipan tidak bergeming. Matanya masih saja fokus menatap layar laptop karena sedang melakukan serangan balik, namun ada sesuatu yang pada akhirnya mengalihkan perhatiannya. Sebuah hembusan berbau anyir seolah seperti tertiup kencang ke lubang telinga kanannya. Bau itu langsung menjalari indera penciumannya. Baunya menyengat, anyir dan amis. Rasanya seperti tengah membersihkan sekilo ikan yang baru dikeluarkan darah dan isi perutnya. Namun, bau yang ia rasakan lebih dari itu. Rasanya pekat dan tak seperti bau darah dan isi perut ikan. Ipan memencet tombol pause di joystick yang sedang ia pegang. Ia merasa aneh. Seketika bulu halus di tubuhnya meremang hebat sampai terlihat jelas titik-titik di permukaan kulitnya. Ipan menoleh. Tak ada orang di kiri dan kanannya. Tapi di sini ia bisa merasakan dengan jelas hembusan angin yang bertiup ke arah telinganya berbeda dengan hembusan angin yang biasa ia rasakan. Rasanya terlalu kuat, terlalu terfokus dan beraroma tidak biasa. Dalam hening yang ia rasakan, ia mulai mendengar nafas berat yang bukan berasal dari nafasnya. Jantungnya mulai berdegup kencang, dadanya seakan digedor seolah jantungnya berusaha keluar dari selaput perikardium yang membungkus. Ipan ingin sekali berbalik badan. Ia mengumpulkan nyali, namun tak kunjung berani. Ia khawatir apa yang biasa disaksikan dalam film akan ia alami, di mana wajah buruk seketika muncul dari balik punggungnya. Pikirannya berkecamuk, ya tidak bisa terus begini. Dalam keraguan dan rasa penasaran, Ipan mulai mengumpulkan nyali. Badannya perlahan bergerak, berbalik. Ia menajamkan fokus pada ujung mata, bersiap jika ada hal buruk yang ia lihat nantinya. Sementara ia bergerak perlahan, nafas berat terus terdengar dari belakang, arah jendela. Ketika ia sepenuhnya berbalik, ia mematung. Ipan tidak menyangka akan melihat hal seperti itu di siang hari. Matanya tak bisa berkedip, keringatnya mengucur deras. Matanya seolah dipaksa untuk membuka, bibirnya terasa keluh. Di hadapannya, ia bisa melihat dengan jelas ada sesosok wanita tengah duduk di jendela sambil mengayunkan kedua kakinya yang terlihat pucat. Rambut ikal panjang sebahu, lepek dan juga basah. Wajah yang separuhnya tertutup rambut dengan menggunakan daster biru bermotif bunga. Ya, itu adalah sesosok wanita dengan kulit pucat kebiruan dengan kerutan di kulit jemari. Sosok itu seperti sudah lama terendam dan tenggelam. Samar, Ipan bisa melihat ada noda merah di leher bagian samping, seperti noda darah kering yang mengalir entah dari kepala atau telinga. Aku cuma main sendiri. Aku nggak diajak. Suaranya terdengar lirih di antara gigi yang bergemeletak. Ipan terhenyak kaget. Ketakutannya yang tadi berada di tengah-tengah kini memuncak dengan drastis. Tubuhnya yang mematung seolah seperti kehilangan daya, tanpa tenaga, tanpa tulang penopang. Ipan mendadak lemas, akan tetapi matanya tetap dipaksa terus terbuka, bertatapan tanpa bisa diputuskan. Tawa menggema setelah Ipan mulai lemas dan rebah di lantai keramik yang dingin. Ia ingin sekali keluar. Ia ingin sekali meraih ponsel lalu meminta bantuan, atau seandainya saja tenggorokannya tidak tercekat, ia bisa berteriak dengan lantang. Ipan seolah seperti tengah bermimpi buruk tanpa mata membuta. Bahkan yang ia lihat jauh lebih buruk dari mimpi yang pernah ia alami. Ia berharap ini hanyalah bunga tidurnya di siang hari. Ringkik tawa serak dari bibir kebiruan itu perlahan memudar seirama dengan bergeraknya sosok gadis itu. Ia turun dari ambang jendela, berdiri sambil berjingkat. Sesekali kakinya berjinjit dan berjalan cepat seolah seperti penari balet. Ya, penari balet yang sudah mati. Dan tepat di depan wajah Ipan, akhirnya suara itu kembali terdengar. Jangan malu-malu kalau mau ditemani.
Ketika semua itu terdengar, seketika semua gelap. Ipan kehilangan kesadarannya. Kejadian yang menimpa Ipan tidak sampai ke telinga Ical, Randu, dan Yosi. Sudah dua rahasia yang disimpan. Pertama, rahasia dari Ical yang tak sepenuhnya bercerita tentang apa yang ia alami ketika itu. Kedua, Ipan yang sama sekali tidak memberitahu ketiga kawannya bahwa kemarin ia bertemu dengan sesosok wanita muda dengan kulit pucat dan bibir kebiruan. Entah kapan, tapi akan ada saatnya semua kejadian akan dikisahkan. Sudah hampir 1 semester mereka tinggal bersama di rumah kontrakan. Ipan sudah mulai mengurangi kenakalan yang biasa ia lakukan. Ia pun tak lagi mengajak pacarnya masuk ke dalam kamar. Kalaupun mampir, mereka akan hanya pacaran di ruang tamu. Juga Ical, sebagai korban pertama, ia sangat menjaga apa yang sebaiknya tidak dilakukan, setidaknya di dalam kontrakan. Di masa mendekati ujian, keempat sekawan itu mulai sibuk dengan tugas masing-masing. Ipan, Yosi, dan Randu tidak sekelas meski mereka satu fakultas. Terlebih Ical, ia sudah tentu memiliki jadwal yang berbeda dengan ketiga kawannya. Oleh karena itu, pada akhirnya orang tua Ical mengirimkan 1 unit sepeda motor untuk menunjang mobilitasnya. Ia tak lagi terjebak seorang diri di kontrakan. Ia bisa dengan mudah pergi ketika rasa takut sudah mulai hinggap. Ical masih teringat ketika malam ia mengalami gangguan untuk pertama kalinya ketika ia menunggu Yosi yang hendak pulang secepatnya. Tapi kali ini, ia justru mendapatkan gangguan yang lebih tidak mengenakan. Suara air dari jendela kamarnya terdengar nyaring, berkecipak hingga ia seakan terbawa. Akan tetapi sebenarnya tidak. Bunyi air yang ia dengar yang sebenarnya mendekat. Sembari terus menatap layar laptop, ia tak berani untuk menoleh. Ia memaksa matanya agar tidak terdistraksi, namun ketika ia berhasil menolak, justru godaan itulah yang datang menghampirinya. Ical yang diam menatap layar akhirnya tersentak kaget kala layar laptopnya mendadak mati, gelap, hingga bisa memantulkan bayangan yang ada di depannya. Ia bisa melihat dirinya tengah duduk di depan layar. Namun sebenarnya ia tidak sendirian. Tepat di sebelah kanan kepalanya ada wajah lain yang tengah tersenyum lebar dengan bibir bergetar. Wajah seorang gadis yang sengaja menempelkan pipinya yang dingin ke pipi Ical. Pemuda itu bisa merasakan rasa ngilu karena dingin menyengat kulit pipinya. Rasanya seperti tengah ditempelkan minuman kaleng yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin. Seluruh bulu halusnya meremang hebat. Ia menjauhkan kepalanya dan perlahan menolehkan wajah. Dari sudut matanya, ia bisa melihat wajah seorang wanita dengan darah kering yang mengalir dari rongga telinganya yang caplang. Kulitnya pucat mengkilap, seperti sudah dilapisi lendir dengan aroma yang tak enak, busuk, anyir, dan getir. Oleh karena itu, ia terus terpaku hingga akhirnya Yosi tiba dan menepuk pundaknya. Dari keempat warga kontrakan, hanya Ical saja yang pernah bercerita. Bahkan Ipan pun tak menceritakan apa yang sudah ia alami. Tersisa Randu dan Yosi, dua manusia yang sampai saat ini masih konsisten dengan kegiatan nakal mereka. Bukan berarti Ical dan Ipan sudah sepenuhnya tobat. Mereka memang masih suka minum-minum, tapi tidak lagi mengajak pacar untuk masuk ke dalam kamar kontrakan. Di akhir semester, semua mahasiswa disibukkan dengan pengumpulan tugas dan persiapan ujian. Konsentrasi keempat sekawan ini sudah tak lagi ada di rumah kontrakan. Mereka berjibaku masing-masing. Rumah kontrakan terasa sangat hiruk-pikuk karena suara printer yang terus-terusan berderit, juga notifikasi ponsel yang terus-menerus berbunyi karena mereka punya grup kelompok masing-masing. Ditambah, mereka tak pernah tahu siapa yang akan tertinggal seorang diri di rumah kontrakan dalam situasi dan kondisi yang salah. Ya, hari sial tidak pernah tertulis di kalender. Tidak akan ada yang tahu kapan hari itu datang. Begitu pula dengan Randu.
Ia memang sering mendengar suara kecipak air di luar kamar, bahkan ketika mereka berempat tengah berada di rumah kontrakan. Namun, ia tak pernah sepenuhnya tertinggal sendirian, belum hingga hari ini tiba. Ia bangun kesiangan karena semalam minum terlalu banyak. Matanya seperti berpasir dan baru sepenuhnya sadar ketika melihat angka 9 di layar ponselnya. Ada puluhan pesan tak terbaca dari aplikasi pesan singkat. Ya, kawan-kawannya yang lain sudah tidak ada. Dalam keadaan hangover, ia berusaha mengumpulkan niat dan kesadaran. Sisa mabuk karena minum anggur semalam membuat bagian belakang kepalanya seolah seperti ditempeli barbel seberat 5 kilo. Juga seperti tengah ditusuk jarum yang banyak. Dengan terseok, ia berjalan sambil membawa sikat gigi dan sabun pencuci muka. Ia kesal karena merasa tak dibangunkan, padahal tadi pagi 3 kawannya sudah membangunkan dan Randu sempat menjawab kalau ia akan menyusul. Namun, itu hanyalah jawaban yang tak didasari kesadaran penuh. Ia lupa bahwa ia jugalah yang menyuruh kawannya pergi lebih dulu. Randu seketika tersadar ketika guyuran air mulai membasahi tubuhnya yang ceking. Efek setelah minum dan pusing yang menggelayuti kepalanya seakan sedikit terangkat, akan tetapi matanya masih terasa berat. Meski ia sudah membasuh wajahnya, tubuhnya seperti autopilot bergerak sendiri dengan kesadaran yang seadanya. Namun, ketika ia sudah mulai membersihkan badannya dengan sabun, ia merasa kepalanya tengah dituangi sampo. Ya, kepalanya seolah terasa dipijat. Rasanya begitu nyaman sehingga ia sempat memejamkan matanya dan merasakan jemari lembut di kepalanya. Akan tetapi beberapa saat akhirnya ia mulai tersadar. Ia tak mungkin berada di kamar mandi bersama orang lain, dan memang tak ada orang lain di rumah kontrakannya. Kenapa? Enak. Suara lirih dari belakang kepalanya. Kok mandinya berhenti? Tanpa aba-aba, Randu mengayunkan sikunya sambil berbalik badan, namun sikunya justru menghantam udara kosong dan dinding kamar mandi. Ah! Ia berteriak mengadu sambil memegangi sikunya yang terasa ngilu. Randu langsung meraih handuk dan melilitkan ke pinggang. Tak ada cara membilas bekas sabun. Ia secepatnya berlari dari kamar mandi dan menuju kamar. Bekas sabun yang masih menempel ia seka dengan handuk, lalu segera berpakaian. Ia meraih tas, mengantongi ponsel, dan segera pergi dari rumah kontrakan. Ketika sampai di pintu depan, Randu mendengar suara cekikikan tawa yang menggelegar, melengking, nyaring, menggedor gendang telinganya. Ia mengumpat sambil menutup pintu dan berlalu dengan motornya. Randu berkendara dengan kesadaran yang dipaksa terkumpul. Akan tetapi ia tetap tak bisa berkonsentrasi penuh. Beberapa kali ia menatap kosong dan hampir saja menabrak kendaraan yang ada di depannya. Ia memutuskan untuk tidak masuk kelas dan hanya duduk di kantin untuk sekedar mencari ketenangan. Ia tak peduli bahwa sebentar lagi minggu depan ujian akan segera menjelang. Kepulan asap kopi dan rokok menjadi terapi baginya, terutama saat sendirian seperti sekarang. Sejujurnya, ia sangat ingin bercerita. Ya, bercerita pada Ical, Ipan, dan Yosi. Namun semenjak kejadian yang menimpa Ical, juga suara-suara yang mereka dengar bersamaan, ia tak mau membuka mulut. Lebih baik ia menyimpan semua ini sendiri daripada harus menjadi beban bagi yang lain. Pun seandainya ia membuka cerita, saat yang tepat adalah ketika masa kontrak sudah habis, dan itu masih 6 bulan lagi. Bel pergantian mata kuliah sudah berbunyi. Para mahasiswa keluar dan memadati kantin, tak terkecuali Ipan dan Yosi. Mereka akhirnya bercengkrama dengan Randu yang tadi tak masuk kelas dan sempat dicari-cari kawan sekelompoknya. Kayak apa, Kit? Bukannya dibangunin malah ditinggal. Ia melayangkan protes pada Yosi dan Ipan. Loh, sudah dibangunin. Kamu sendiri yang nyuruh kita duluan. Sangga Yosi. Randu termenung. Ia memikirkan jawaban Yosi. Benar juga. Mungkin aku waktu itu belum sadar. Jawabnya. Tak ada cerita horor. Tak ada kisah mencekam yang terlontar dari ketiganya.
Randu sudah memutuskan untuk tetap menyimpan sendiri hingga salah satu dari mereka membuka suara atau akan ia ceritakan nanti ketika sudah pindah rumah kontrakan. 3. Dari warga rumah kontrakan menyimpan rahasia. Oh bukan, bukan 3, namun keempatnya. Yosi sebenarnya menyimpan sebuah rahasia yang sama sekali tak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada kedua orang tuanya. 4 sekawan itu mulai meninggalkan kantin ketika bel berbunyi untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Waktu ujian sudah selesai, Ical, Yosi, Randu, dan Ipan akhirnya berleha-leha di kontrakan sembari melepaskan penat. Keempatnya pun seolah seperti sepakat mengurangi kenakalan yang biasa mereka lakukan. Bukan mengurangi, tapi tidak lagi melakukan kenakalan di kontrakan. Satu-satunya hal buruk yang mereka lakukan hanyalah minum, itu pun hanya di momen-momen tertentu. Keempatnya bercengkrama di depan kamar sambil menikmati sepoi angin yang berhembus dari pintu belakang yang letaknya justru di samping rumah. Helai rumput yang bergoyang, juga aroma tanaman pandan membuat mereka lupa akan segala kehororan yang pernah dialami. Kit, kayaknya aku mau pindah, mau cari kosan saja. Ical mulai membuka suara karena ia merasa tak tenang ketika ia berada sendirian di dalam rumah kontrakan. Oh, kenapa Kit? Diganggu lagi? Tanya Yosi. Bukan diganggu langsung seperti waktu itu, tapi suka tidak tenang saja kalau sendirian. Suka ada yang bisik-bisik di kuping, jawab Ical. Ini aja, aku tahu kalau bukan cuma kamu saja yang pernah diganggu. Sekarang kita buka-bukaan saja. Bagaimana? Ajak Yosi yang seketika membuat Randu dan Ipan menoleh menatapnya. Oke, ya sudah. Ayo kita buka-bukaan aja, sahut Randu yang juga merasa jengah karena peristiwa di kamar mandi kala itu. Mereka mulai berurutan membuka suara. Ical memulai cerita, akhirnya ia menceritakan secara lengkap kejadian yang sudah ia alami. Hingga ia sempat terpaku, kesadarannya kembali setelah pundaknya ditepuk. Juga Ipan, ia menceritakan peristiwa ketika sedang bermain PS di kamar. Disusul Randu yang bercerita tentang adegan kamar mandi yang baru saja dialaminya. Mereka pun masing-masing terkejut setelah mendengar keterangan dan cerita dalam versi lengkap. Namun Yosi belum membuka suara. Ketiga temannya itu jelas tak yakin kalau Yosi tidak diganggu. Sekarang giliranku ya, ucapnya pelan. Kemudian ia menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam dan menghembuskan asapnya. Dari awal, aku memang tidak tahu kalau rumah kontrakan kita ini ada hantunya. Aku juga baru sadar beberapa hari sehabis kita pindah. Jujur, aku ini memang bisa melihat hantu. Tapi di awal itu hanya ada bayangan hitam. Sampai pada akhirnya, ya kita kan mulai aneh-aneh di dalam rumah kontrakan ini. Sempat beberapa kali aku ditemui di dalam mimpi. Aku melihat ada cewek cantik yang kepalanya itu dimasukkan ke dalam bak mandi. Waktu itu rasanya aku sedang tidur, lalu tiba-tiba terbangun karena ada suara orang dan suara kecipak air. Aku berjalan pelan keluar kamar, ternyata suara itu berasal dari kamar mandi. Pelan-pelanlah aku datangi. Nah, ketika aku buka pintu, ternyata ada mayat perempuan memakai dasar biru kembang-kembang. Setengah badannya masuk ke bak, kerannya menyala sampai banjir. Di depan kamar mandi, aku melihat ada bekas obat penenang. Dan dari situlah aku tahu, di sini itu dulu ada yang meninggal tenggelam karena overdosis obat penenang. Ya makanya aku tidak pernah sendirian di sini. Aku mulai mengurangi bawa-bawa pacar. Gara-gara sering lihat cewek itu di dapur, dia berdiri di dekat kompor sambil menggoyang-goyangkan wajan. Kisah Yosi yang membuat ketiga temannya melongo sekaligus jengkel. Tega kamu Kit. Sudah tahu ada begituan, kenapa tidak cerita dari awal? Hardik Randu. Loh, kalau diceritakan dari awal, yang ada kan justru kita nggak ada yang betah. Yang penting, sekarang kan semua sudah tahu.
Ya dia juga nggak bakal nongol kok kalau kita tidak berbuat aneh-aneh di sini, sangga Yosi. Mereka berempat terdiam. Ya, perkataan Yosi mungkin ada benarnya, dan pada akhirnya mereka pun tetap bertahan dengan berbagai pantangan dan peraturan yang sudah disepakati bersama. Silakan nakal, tapi jangan di rumah kontrakan. Dan tepat di akhir semester 2, mereka semua sepakat untuk mencari rumah kontrakan lain. Beruntung ada teman yang memberikan informasi soal calon hunian mereka. Yosi pun sudah memeriksa dan dipastikan tidak ada yang aneh-aneh. Keempatnya mulai mengemasi barang, bahkan kasur sudah ditumpuk di ruang tamu untuk pada akhirnya diangkut. Berbarengan menggunakan pick up, Yosi, Ical, Randu, dan Ipan berdiri mematung memandangi rumah yang sudah mereka huni 1 tahun belakangan ini. Dari balik kaca bening, keempatnya bisa melihat senyuman seorang gadis muda yang rambutnya basah. Mereka pun berpamitan di dalam hati sembari mengirimkan doa, kemudian berlalu dengan motor masing-masing mengiringi angkutan pick up yang membawa barang-barang mereka. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Pulau Kalimantan selalu menarik untuk disimak, dan kisah ini kisah yang ditulis oleh Bang Jana atau Saujana Story. Luar biasa. Penulis asli Kalimantan ya, Samarinda lebih tepatnya. Dan kisahnya menarik banget ya. Jadi kisah tentang sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh 4 orang mahasiswa, yang mana makhluk ya atau sosok penghuni dari rumah kontrakan itu akhirnya menunjukkan eksistensinya. Dan yang menariknya adalah di endingnya ini ternyata salah satu dari temannya di antara keempat sekawan ini ternyata ada yang kalau saya mencoba bedah kisah ya, dia seperti apa, indigo lah ya. Jadi dia sudah merasakan dari awal bahwa ada sesuatu di sana. Jadi dibawa kembali. Jadi si Yosi ini dibawa kembali ke masa lalu sehingga dia bisa melihat apa yang terjadi terhadap sosok wanita yang sering muncul itu, yang suka memakai daster biru dan dalam keadaan pucat. Jadi luar biasa kisahnya. Bang Jana keren banget. Horornya dapat banget, dan salah satu part yang paling horor menurut saya ya itu adalah ketika lagi mandi terus disampoin tuh, aduh. Jadi emang kalau saya pribadi tuh kalau lagi mandi kayak sering, terutama ketika diguyur air atau pas sabunan itu, muka tuh kayak pas mau melek kayak takut pas melek ada apa gitu. Jadi memang setiap orang ya punya imajinasi ketakutannya sendiri. Setiap orang pasti punya. Jadi menurut saya itu paling horornya itu di situ tuh, yang pas lagi mandi tuh tiba-tiba disampoin itu, pas ngelihat di sampingnya ada ya kan. Luar biasa kisahnya, dan Bang Jana yang pasti ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang pasti lebih horor lagi. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta horor maupun misteri, dan lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bertambah semangat untuk berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih belum klik tombol subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malam, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh iya, kemarin ada teman-teman nih yang bilang, udah ngingetin nih, udah mau bulan puasa ya, di bulan Maret ini bulan puasa, bulan Ramadan, mungkin akan ada yang usul sih untuk tambah jam tayangnya lagi menemani sahur. Boleh juga nih kayaknya, tapi kita coba pikirkan dulu nanti ya, kita konsepkan lagi gimana ke depannya. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor ya, silakan apabila punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja.
Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman, ataupun ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.